Ya, Bapak Ibu yang Tuhan, saya langsung saja kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya 119 ayatnya 105. Ya, firman Tuhan ini enggak asing lah. Saya percaya sudah pada hafal di luar kepala. Tapi alangkah baiknya kalau ditampilkan. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3, enggak ada. Ya sudah, saya baca saja. Mazmur 119 ayatnya 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, dari firman Tuhan ini, kalau firman Tuhan berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ada di dunia ini, dunia yang gelap. Makanya firman Tuhan katakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman inilah yang menerangi dunia yang gelap ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadarkah kita bahwa kita ada di dunia yang gelap? Ya, bukan tidak ada listrik. Ya. Dalam hal kerohanian, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Sudah ada di dalam kuasa si jahat. Ya. Dunia ini ada dalam kuasa dosa atau maut atau kegelapan. Sehingga manusia di dunia ini sangat membutuhkan firman Tuhan. Betul enggak? Kita membutuhkan firman Tuhan karena kita hidup di dunia yang gelap. Dan firman Tuhan katakan adalah pelita bagi perjalanan saudara dan saya. Karena dikatakan bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya kita bisa melangkah di dunia yang gelap ini, kaki kita harus ada yang menerangi. Jalannya juga harus ada yang menerangi. Dan firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Ya, karena manusia sedang berjalan di dunia yang gelap. Penerang jalannya di dunia ini adalah firman Tuhan. Makanya saya sering di dalam pembukaan doa, saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya. Di antaranya kuasanya untuk menerangi perjalanan hidup saudara dan saya di dunia yang gelap ini. Yang sudah ada di dalam kuasa si jahat sejak kejatuhan Adam dalam dosa. Bapak Ibu yang Tuhan, apa itu firman? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara dan saya secara hakikatnya hidup di dunia ini membutuhkan firman, yaitu Allah. Amin. Saudara dan saya sangat membutuhkan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kenapa dikatakan Yesus Kristus Tuhan? Karena di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus yang penuh kasih, karunia dan kebenaran. Amin. Jadi saudara dan saya sangat-sangat membutuhkan firman, yaitu Allah sendiri yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 12 boleh tampilkan. Ya, sekali lagi, saudara dan saya di dunia yang gelap ini, ya, saudara dan saya membutuhkan firman Tuhan yang adalah Yesus sebagai penerang. Yohanes 8 ayat 12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Ini Yesus yang berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Yesuslah terang dunia. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan jalanku. Dan firman itu adalah Yesus sendiri.
Firman Tuhan sekali lagi dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, yaitu di dunia ini, dunia kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai hidup, terang hidup itu. Amin. Bagaimana supaya kita berjalan di dalam terang? Firman Tuhan katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Artinya saudara dan saya harus menjadi pengikut Yesus Kristus. Supaya saudara dan saya berjalan di dunia yang gelap ini tidak tersesat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Selain tidak tersesat, melainkan saudara dan saya akan mempunyai terang hidup. Saudara pun mempunyai terang hidup. Menjadi terang bagi orang-orang lain. Bagi yang belum percaya. Amin. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus menjadi terang bagi orang lain. Orang lain yang sedang tersesat di dunia yang gelap ini harus melihat saudara sebagai terang untuk saudara bawa kepada terang sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu yang setuhan, firman Tuhan yang adalah Yesus itulah terang yang sesungguhnya. Yang ada dalam Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang ada dalam Tuhan artinya jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dengan kata lain, orang-orang yang bisa menjadi terang kepada orang lain di dunia yang gelap ini yang memiliki firman. Amin. Yang memiliki Yesus. Bagaimana kita bisa memiliki firman kalau tidak pernah baca firman? Tidak pernah renungkan dan lakukan firman. Tidak pernah kita simpan firman ini di dalam perbendaharaan hati kita. Jadi kembali kita harus banyak-banyak baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi pengikut Yesus, menjadi murid yang senantiasa memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu lagi. Yohanes 12 ayat 46. Dikatakan, kata Yesus, Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ya, aku di sini Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dengan kata lain, selama kita tidak percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja dalam kehidupan kita, maka orang itu adalah orang yang sedang tinggal dalam kegelapan. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Artinya kita tidak tinggal di dalam kegelapan. Karena kita punya terang itu sendiri. Kebenaran firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau berbicara hati bukan hati secara jasmani organ. Ya. Saya berbicara hati itu adalah hati manusia batiniah, roh. Itu ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang percaya Tuhan Yesus tidak tinggal dalam kegelapan. Ya. Memang dunia ini tempat kegelapan atau tempat yang gelap. Yuk buka firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Dikatakan firman Tuhan, Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya dunia gelap ini berarti perbuatan-perbuatan jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Kegelapan artinya perbuatan jahat.
Ya, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa, perbuatan jahat, membenci terang. Artinya membenci Yesus. Karena terang itu Yesus. Kalau membenci Yesus berarti membenci terang itu sendiri. Membenci terang artinya membenci Yesus. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, yaitu datang kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang benar, percaya Tuhan Yesus dan datang kepada terang itu, yaitu kepada Yesus. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Melakukan yang benar, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Sebab ya kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau baca Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apapun yang saudara dan saya lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selama selaras dengan firman Tuhan, saudara dan saya adalah melakukan kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang adalah Yesus, yang adalah terang dunia, harus ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Artinya firman itu harus senantiasa ada dalam kehidupan orang percaya. Ya. Simpanlah firman itu di dalam manusia batiniah kita, di dalam hati kita. Harus ada dalam hati, yaitu roh manusia, yaitu manusia batiniah. Ya, firman Tuhan itu tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi ketika dilakukan itu akan tertanam di dalam hati kita. Makanya firman Tuhan di Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi saya katakan hati berbicara tentang roh manusia. Hati berbicara tentang manusia batiniah. Ya. Apa yang dimenangkan oleh manusia batiniah, manifestasinya ke manusia jasmani. Jadi apa yang ada di dalam manusia batiniah, manifestasinya ke manusia jasmani. Karena sumbernya dari manusia batiniah, yaitu dari hati. Orang Kristen yang harus dijaga dalam seluruh aspek kehidupannya dimulai dari hati. Amin. Dari manusia batiniahnya, dari rohnya. Kalau kita peperangan di alam roh menang, maka di alam nyata akan menang. Ketika kita peperangan di alam roh kalah, di alam nyata akan kalah. Jadi mulai dari hati. Semuanya dimulai dari hati. Bahkan orang Kristen, yaitu saudara dan saya, yang harus dijaga dalam seluruh aspek kehidupan, dimulai dari hati. Hatinya harus dipenuhi dengan firman Tuhan yang adalah Yesus, yang adalah terang dunia itu. Sekali lagi, karena sumber kehidupan dimulai dari hati. Bapak Ibu yang saya maksud, sumber kehidupan rohani. Amin. Ya, saya berbicara rohani. Sumber kehidupan orang percaya secara rohani dimulai dari hati. Firman Tuhan Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Ya. Markus pasal 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu dimulai dari hati. Ya. Ini hal-hal yang gak kelihatan saudara. Dari hati. 23 dikatakan semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kejahatan itu dimulai dari dalam hati. Lalu ke pikiran, lalu ke perkataan atau penglihatan, pendengar, bahkan sampai tingkah laku, tindakan. Makanya hati harus dijaga. Bagaimana menjaga hati? Penuhi dengan firman Tuhan.
Ketika ada sesuatu, Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara dan saya. Karena ini gudangnya hati ini. Ketika ada tekanan, ketika ada kesesakan, Roh Kudus mengingatkan yang ada dalam hati kita. Ucapkan syukur, bukan sungut-sungut. Itu kan selaras dengan firman Tuhan. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kalau firman-Nya tidak ada di dalam hati setiap kita. Gudang perbendaharaan. Amin. Dijelaskan di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Gudang perbendaharaan. Isilah dengan yang baik dan benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan ketika saudara saya melakukan firman Tuhan, saudara saya mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Amin. Ya. Mendapatkan kuasa daripada Tuhan ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Boleh nanti baca firman Tuhannya di dalam Matius 7 mulai ayat 24. Amin. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan diumpamakan orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Ada masalah, pergumulan, topan, badai, hujan, rumah itu tidak roboh. Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan diumpamakan orang yang bodoh. Waduh, ngeri sekali, bodoh. Ya. Membangun rumah di atas pasir. Ada pergumulan, permasalahan dalam kehidupan, maka badai itu merobohkan rumah. Yang punya kuasa ilahi adalah yang melakukan firman Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hati adalah roh manusia yang saya sampaikan pagi hari ini. Adalah manusia batiniah ini. Ya. Kalau manusia jasmani dengan berjalannya waktu akan tambah merosot. Amin. Ya. Dulu saya bisa main bulu tangkis 3 set sama Pak Ayo, sama Pak Sianturi. Sekarang setengah set juga mungkin. Ya. Dulu saya lagi kerja, apalagi itu lagi muda. Pulang kerja dari Banjaran ke Soreang, kalau piket pagi-paginya lari. Sekarang dari rumah suruh lari ke sini. Dengan berjalan waktu, manusia jasmani ini merosot. Amin. Merosot, tidak ada yang kekal manusia jasmani ini. Hanya manusia rohani yang bisa kekal. Amin. Ya. Kadang tanpa disadari manusia jasmani ini datang. Pernah saya sampaikan. Ya, tanda-tandanya kalau sudah merosot, ada penyakit 5B. Ya. Mulai bolot pikirannya, lupa, sering lupa. Saya sering mau ngambil sesuatu, naik ke atas tangga, udah di atas lupa, apa ya? Turun lagi, baru ingat. Ya itu karena faktor umur lah. Semua manusia akan mengalami. Mungkin ada yang cepat, ada yang tidak. Biasanya orang kalau suka baca, ya, itu pikirannya lebih bertahan lah. Bolotnya, apalagi baca firman Tuhan. Ya, sering-seringlah baca firman Tuhan. Ya, pikirannya nggak sering lupa. Ya. Baik kedua, budak. Mulai ditanya, hah, apa? Ya, sekarang dibentak, ha. Ya mulailah, namanya juga jasmani ya. Mata mulai bolor, yang jauh-jauh nggak kelihatan, udah minus berapa gitu ya. Tapi kalau yang merah-merah masih jelas itu.
yang persegi panjang. Oh itu 100.000, masih jelas itu. Kadang saudara, itu penyakit bolor ya, budeg, torek, bolot pikiran, pohoan ya, balelol. Nah, B berikutnya balelol. Tina hati mereka ngomong A, keluarnya jadi B. Kadang itu tanda-tanda saudara, wajar manusiawi. Karena penyakit usia ya. B yang terakhir maaf mungkin kadang-kadang nggak ketahan ya, boson, nggak kekemot gitu. Ya. Oke. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan, manusia rohani itu tidak dibatasi dengan waktu. Bahkan dengan berpanjangnya waktu, ketika kita pelihara akan menjadi lebih muda, menjadi semangat, menjadi kuat. Itulah manusia rohani, karena manusia kita adalah manusia rohani, manusia kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Coba buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Ini Paulus yang berkata. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Dengan apa dibaharuinya? 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang jasmani, melainkan yang tak kelihatan, yang rohani. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Hal-hal rohani tidak kelihatan, itu kekal. Untuk memperkuat manusia batiniah ini, supaya sehat, kuat otot-ototnya, kekar manusia batiniah ini, beri makanan yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Amin. Makanannya firman Tuhan, saudara. Nah. Sekali lagi, dengan apakah membaharui hati manusia batinia atau manusia rohani sehingga menjadi manusia baru? Dengan firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru. Begitu percaya saudara meninggalkan manusia lama, lalu kita mengenakan manusia baru, tetapi tidak cukup di situ, dikatakan yang terus menerus diperbaharui. Jadi kehidupan kita tidak cukup terima Yesus, titik. Ya. Betul, keselamatan itu gratis, tapi mengiring Tuhan ada harga yang harus dibayar. Untuk kita terus memperbaharui kehidupan kita dengan terus menerus. Firman Tuhan katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Kolose 3 ayat 10. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya adalah kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya yaitu firman Tuhan. Jadi untuk membaharui saudara saya kehidupan ini, perbaharui terus dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan itu berkuasa. Bisa menginsapkan, bisa merubah tingkah laku kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Kekal, manusia kekal yang kita perhatikan. Sering disampaikan kalau ada acara pemakaman ya, di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya roh itu kekal kembali kepada pemiliknya. Amin. Hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan hati juga kadang diumpamakan seperti tanah yang subur. Kalau tadi berbicara bahwa hati itu perbendaharaan yang harus diisi dengan barang-barang yang berharga, yang sangat mulia, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berbicara bahwa hati manusia itu diumpamakan tanah dan harus menjadi tanah yang subur, yang ditempati dengan benih kebenaran firman Tuhan. Tetap benihnya firman
Tuhan. Tidak keluar dari yang namanya firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hati ini jadikan tanah yang gembur, yang subur, yang siap ditanami dengan benih firman Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20. Nah, ini panjang sekali. Tolong disimak. Markus 4 ayat 1 sampai 20 mulai. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, dalam perumpamaan. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Jadi ini jelas sekali yang ditaburkan itu adalah firman. Di dalam tanah, yaitu hati saudara dan saya. Karena ayat 14 sangat jelas, penabur itu menaburkan firman. Ya, ayat 20, jadi yang dilipat gandakan adalah firman atau buah kehidupan. Amin. Ya, kita pernah salah dalam berdoa. Amin. Ya, supaya persembahan dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ternyata konteksnya bukan uang. Ternyata konteksnya firman Tuhan. Untuk itu yang sudah ya sudah, ampunilah Tuhan kami semua. Ya. Konteksnya ada firman Tuhan. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Buah yang harus dilipat gandakan yaitu firman Tuhan. Buahnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah yang harus dilipat gandakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin.
Bukan uang, saudara, yang dilipat gandakan. Tetapi benih firman berbuah dan buahnya itu berlipat kali ganda. Amin. Ada 4 macam hati atau tanah yang menerima benih firman Tuhan dari pembacaan firman Tuhan tadi. Yang pertama di dalam Markus pasal 4 ayat 15 dikatakan, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Bapak Ibu yang Tuhan, sebetulnya kalau saudara saya sungguh-sungguh menjadi orang percaya di dalam Tuhan, tidak ada kuasa iblis untuk mengambil sesuatu dalam kehidupan saudara saya. Amin. Kenapa bisa mengambil? Karena kita membuka celah. Ketika ada celah, ya, celah itu yang membuat iblis bisa masuk. Celah dosa sekecil apapun iblis itu bisa masuk. Ya. Kalau diibaratkan kucing itu kalau kepalanya masuk, badannya gede, masuk bisa. Seperti itu. Kehidupan orang percaya itu tidak bisa diganggu oleh iblis. Karena ada kuasa Tuhan yang melingkupinya. Kecuali orang itu sendiri membuka celah. Membuka dosa, itulah celah untuk masuknya iblis. Ya. Benih firman yang diambil iblis, celahnya karena ketidakpercayaan, karena ketidakmengertian. Itu ada celah. Ya. Kebimbangan membuat kita tidak percaya. Bahkan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi iblis tidak dapat mengambil segala sesuatu dari kehidupan orang percaya Yesus. Kecuali orang itu membuka celah sedikit pun. Celah itu adalah ketidakmengertian, kebimbangan, ketidakpercayaan. Makanya harus belajar kebenaran firman Tuhan itu, minta pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian. Biarlah Roh Kudus yang memberikan hikmat pencerahan. Apa yang dimaksud yang kita baca firman Tuhan itu. Amin. Roh Kudus, guru dari segala guru, ya, akan memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi. Dikatakan Matius 13 ayat 19 begini. Kepada setiap orang yang mendengar firman, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, garis bawahi, karena tidak mengertinya datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jelas ya lewat firman Tuhan ini, karena apa? Karena tidak mengerti. Bagaimana supaya mengerti? Belajar. Banyak baca, banyak belajar. Minta hikmat daripada Tuhan. Supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak diambil oleh si iblis. Akibat tidak mengerti, menjadi bimbang, bahkan menjadi tidak percaya. Dan orang tidak percaya tidak dapat apa-apa. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, enggak usah dibaca. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan, hati yang kedua di dalam Markus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ini hati yang kedua yang berbatu-batu. Ya. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ya. Ini hati yang berbatu-batu ini diumpamakan benih firman yang ditabur di orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, aniaya karena firman. Karena kita melakukan firman Tuhan, lalu kita dapat aniaya.
Karena kita melakukan firman Tuhan, kita dapat penindasan. Karena awalnya yang pertama tidak mengerti, maka kita murtad. Ya. Dari firman Tuhan ini, yang membuat firman Tuhan tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja karena datangnya penindasan atau penderitaan yang menimbulkan. Kalau ada penganiayaan, penderitaan, menimbulkan apa? Sakit hati, marah, benci, bahkan dengki. Ya. Kalau kita mendapatkan penindasan lalu muncul yang seperti itu, itulah yang namanya batu-batu di dalam tanah itu. Bagaimana supaya tanah ini subur kembali? Buanglah batu-batu itu di dalam tanah ini, dalam hati ini. Apa yang tadi dikatakan? Iri, dengki, benci, marah, sedih, buanglah. Amin. Caranya membuang, lepaskan pengampunan. Amin. Ya. Biasanya sedih, marah, kecewa karena orang lain menindas. Itulah batu-batu dalam tanah hati ini yang harus dibuang dengan melepaskan pengampunan. Kalau batu-batunya dibuang, maka tanahnya sudah gembur, subur, benih itu akan tumbuh dengan baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, melepaskan pengampunan itu enggak gampang, Pak Jajang. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak. Kalau bisa tidak bisa, berat saudara untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kalau ada kerinduan, ada kemauan, Tuhan yang memampukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lanjut, Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 13 dikatakan begini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ternyata ada masa percobaan. Ya. Bahkan kadang-kadang Tuhan juga izinkan ada gesekan di antara kita. Mungkin suami istri ada gesekan, orang tua dengan anak ada gesekan, adik kakak, di tempat pekerjaan, bahkan di tempat pelayanan pun bisa terjadi yang namanya gesekan. Tetapi kalau seizin Tuhan, Tuhan itu bukan gak ada kerjaan, ada tujuan Tuhan di situ. Amin. Ada maksud Tuhan di dalam gesekan itu untuk supaya dua-duanya tajam. Amin. Kan firman Tuhan katakan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, supaya dua-duanya tajam, bertambah baik. Amin. Jangan pisau dengan asahan, batu asahannya makin lama makin tipis, rusak. Pisaunya tajam, harus dua-duanya ada perbaikan. Misalnya yang satu kalau ngomong seenaknya, si A itu kalau ngomong seenaknya, si B sensitif hatinya, mudah tersinggung. Jadilah gesekan. Tuhan izinkan supaya dua-duanya menuju kebaikan. Yang ngomongnya seenaknya supaya jagalah mulut. Yang hatinya sensitif, belajarlah berlapang dada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kan dua-duanya jadi baik lewat gesekan. Amin. Jadi untuk kita naik lebih lagi apa yang dirindukan Tuhan, tujuan Tuhan, yaitu kadang lewat yang gak enak juga. Ya, gak semuanya damai, tenang, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Oke, itu bagus. Tapi kadang lewat gesekan juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, oke. Ya, ada peribahasa sendok jeung garpu pakai terokna di piring, ya. Yang penting piringnya jangan sampai pecah. Lanjut Bapak Ibu Tuhan, yang ketiga Markus pasal 4 ayat 18 sampai 13. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, 19.
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus pasal 4 ayat 18. Ini ayatnya masih yang lama. Ya. Nah, Markus 14 ayatnya yang 18. Saya ulangi. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dari firman Tuhan ini jelas yang menghimpit firman Tuhan itu membuat tidak berbuah adalah kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Ternyata kekayaan bisa menipu ya. Keinginan-keinginan hal yang lain. Hawa nafsu. Saya akan kupas satu-satu. Kekhawatiran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu berbicara hari esok. Kita enggak pernah, saya khawatir dengan yang lalu. Enggak, khawatir ya ke masa depan. Banyak orang tua berdoa untuk anak-anaknya. Karena khawatir bagaimana masa depannya, enggak salah. Asal jangan dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Kalau kekhawatiran yang wajar ya nyatakanlah kepada Tuhan. Amin. Khawatir tentang anak-anak masa depan, khawatir tentang usaha masa depan. Jarang ya yang khawatir rohani saya bagaimana ke depan. Padahal itu lebih penting saudara. Khawatir ya rohani saya bagaimana ke depan. Itu lebih penting. Khawatir bagaimana maksud manusia batinnya saya ke depan. Nah, tapi lebih banyak biasanya ya di negara antah barantah gitu ya. Kekhawatiran itu tentang yang kasat mata. Bagaimana masa depan anak saya, bagaimana perusahaan saya, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana. Enggak salah. Tetapi jangan melupakan masa depan manusia batiniah kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya yang membuat khawatir itu tiap hari juga ada. Ya, tergantung bagaimana hati kita merespon. Permasalahan setiap hari itu ada. Itu kuncinya dalam hati kita masing-masing. Tipu daya kekayaan. Saya baca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Tolong tampilkan 1 Timotius pasal 6 mulai ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup sebenarnya adalah sesudah kita mati. Tetapi ditentukan sekarang ketika kita hidup di dunia ini. Termasuk di dalam mengelola kekayaan. Amin. Ya. Jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Firman Tuhan ini bukan pajajang ya. Saya hanya membacakan. Saudara saya harus ya dan amin. Karena ini firman Tuhan. Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Berharaplah kepada Allah yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Kalau diizinkan Tuhan, apapun yang kita percayakan, itulah yang kita nikmati. Amin. Ya. Ada orang yang tidak punya kuasa memiliki, tapi punya kuasa menikmati, saudara. Ya, wah, luar biasa, saudara. Orang kaya bikin villa, dititipkan seorang orang kayanya sibuk kerja. Dari pagi sampai malam, pulang ke rumah tidur, capek.
Yang menikmati vilanya ya yang karyawannya saudara. Menikmati kendaraannya ya sopirnya saudara. Ya. Ada orang diberi kuasa memiliki tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Tetapi ada orang yang tidak memiliki tapi diberi kuasa untuk menikmati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau saya pinginnya memiliki kuasa memiliki dan menikmati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan izinkan. Oke, lanjut. Jadilah orang yang kaya dan kebajikan, suka memberi, berbuat baik, ya. Itu ayat 14, ayat 19. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Garis bawahi, hidup yang sebenarnya. Sekali lagi saya tekankan, hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sementara. Tetapi hidup saudara dan saya yang sebenarnya setelah kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Amin. Ya. Tetapi untuk menentukan itu ya di dunia ini. Di dunia ini yang singkat yang menentukan apakah kita kekal dalam kerajaan sorga atau kekal di dalam neraka. Saat kini kita menentukan. Tapi puji Tuhan kita semua adalah orang-orang percaya. Amin. Kita orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Mari kita bayar harga mengiring Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada orang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang besar, lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang bodoh, ini firman Tuhan yang mengatakan orang bodoh adalah orang yang mengumpulkan hartanya untuk dirinya sendiri. Tegas ya firman Tuhan. Kadang gak enak ke telinganya. Tapi kalau kita dengan kerendahan hati meresponinya, itulah kebenaran. Ya. Kadang kejujuran firman Tuhan membuat kita juga sakit. Tidak enak. Ya. Tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya keinginan hal yang lain, yaitu perbuatan daging, hawa nafsu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Garis bawahi, ini firman Tuhan. Amin. Saya membacakan firman Tuhan. Dikatakan, saya ulangi, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu kedagingan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti tidak ada rumusan sekali selamat tetap selamat. Biarpun sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, kalau hidup dalam kedagingan, itu sama dengan tidak percaya Tuhan dan tidak berhak dalam kerajaan surga. Amin. Hapus dalam pemikiran, sekali selamat tetap selamat, walaupun hidup bagaimanapun. Hapus itu semuanya. Ini firman Tuhan yang saya baca. Jadi 3 hal inilah yang menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah, yaitu kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan perbuatan
daging. Yang terakhir, yang keempat, hati yang gembur, yang subur, diumpamakan tanah seperti itu. Di dalam Markus pasal 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, yang subur, yang tidak ada batu-batunya, yang tidak ada semak durinya, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Di mana ini kuncinya menjadi 30, 60, 100 kali lipat? Di mana ini kuncinya jadi disebut tanah subur? Karena orang ini memiliki kerendahan hati, yaitu menyambut firman Tuhan. Amin. Di situ dikatakan, ialah orang yang mendengar dan menyambut. Orang yang menyambut firman Tuhan adalah orang yang memiliki hatinya, kerendahan hati. Sekalipun firman-Nya itu membuat gatal telinga, membuat waduh gak enak, tegas, keras. Tapi orang yang memiliki kerendahan hati akan menyambutnya firman itu. Itulah gambaran tanah yang subur. Amin. Orang yang mendengar dan menyambut atau merespon firman Tuhan dengan baik dan benar akan menghasilkan buah. Orang akan merespon firman Tuhan dengan baik kalau memiliki kerendahan hati. Sehingga berbuah ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Tergantung bagaimana kita menyambut firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, hamba Tuhan di sini berbicara. Firman Tuhannya tentang A. Tapi yang mendengarkan beda-beda menyambut firman Tuhan. Amin. Beda-beda meresponi firman Tuhan. Buktinya firman Tuhan katakan ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kenapa bisa beda? Beda meresponi firman Tuhan. Amin. Mari belajar setiap firman Tuhan yang disampaikan. Responi, terima dengan kerendahan hati. Sekalipun mungkin firman-Nya itu menyakitkan, membuat tidak enak telinga. Tetapi kalau kita merendahkan hati, itu respon yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan, Matius pasal 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Menyambut tadi, yang kedua mengerti. Dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi mendengar firman Tuhan dan mengerti. Saya ulang-ulang untuk mengerti itu, belajar, banyak baca, dan minta Roh Kudus memberikan pengertian. Itulah orang yang memiliki kerendahan hati. Ya. Itu ayat terakhir, sekarang terakhir sekali. Saya undang pemimpin pujian. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi mendengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati. Untuk menyimpan dalam hati itu ada proses. Amin. Ada proses. Sapi saja makan rumput untuk supaya jadi daging itu ada prosesnya. Tidak makan ditelan, tapi makan dikunyah sampai lembut, sampai sari-sarinya itu yang menjadi daging. Begitu juga firman Tuhan. Kita baca, renungkan, berulang-ulang, minta pengertian daripada Tuhan. Itu menyimpan firman Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya yang terakhir, Bapak Ibu Tuhan, saudara dan saya, jadilah hati yang menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan. Yaitu hati yang meresponi dengan baik firman Tuhan. Mendengar, menyambut, mengerti, dan menyimpannya. Dan itulah tanda orang yang memiliki kerendahan hati. Berikan tepuk tangan. Mari kita bangkit berdiri.